Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah hari ini kita bersua kembali pada mata kuliah manajemen operasi secara virtual, ya, secara online. Kini untuk kali ini kita akan membahas mengenai sesuai dengan RPS kita, yaitu pada materi kaitan dengan desain barang dan jasa. Oke, bersama saya Sudarnais kali ini masih sama dengan sebelumnya menggunakan audio pada materi atau PowerPoint yang nanti saya konversi ke video atau ke YouTube. Oke, mari kita mulai pembahasan kita pada perkuliahan kali ini. Kita bahas yang pertama. Sebelumnya perlu kita pahami bahwa perusahaan dalam membuat suatu produk, apakah itu masuk pada kategori barang atau jasa, maka perusahaan itu wajib membuat suatu desain barang dan jasa tersebut. Ya, wajib membuat suatu desain dengan menarik, dengan sukses. Ya, saya katakan dengan sukses. Maka hal-hal penting yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu adalah pemilihan barang dan jasa. Ya, pemilihan barang dan jasa. Nah, untuk pemilihan barang dan jasa itu ada beberapa step, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pemilihan strategi produk yang mendukung keunggulan kompetitif. Oke, untuk yang pertama ini saya garis bawahi adalah kaitan dengan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dalam manajemen strategi ini. Ini lebih kompleks, ini dibahas pada manajemen strategi. Ya, mungkin sedikit saja untuk kaitan pada manajemen operasi. Ya, oke. Untuk keunggulan kompetitif itu adalah keunggulan suatu produk yang tidak dimiliki oleh produk yang lain, oleh perusahaan yang lain, ya, dan bisa digunakan, bisa berkompetisi dengan yang lain, bisa berkompetisi dengan produk-produk yang lain yang ada di pasar. Misalnya, saya harus memilih salah satu antara produk A dan produk B. Ternyata yang saya pilih adalah produk B. Artinya apa? Produk yang memiliki keunggulan kompetitif itu adalah produk B. Nah, gitu. Ini artinya memiliki keunggulan kompetitif tadi. Apakah itu keunggulan kompetitifnya itu pada harga? Apakah itu keunggulan kompetitifnya pada kualitas? Kepada desain jumlahnya, ya lebih banyak mungkin, dan lain-lain sebagainya. Ya, masing-masing punya pemilihan keputusan terhadap keunggulan kompetitif. Misalnya saya kasih contoh, ya, Samsung versus versus Oppo, ya, versus Oppo. Kalau ada pertanyaan misalnya, mana sih yang paling bagus antara Oppo dengan Samsung, ya kan? Nah, kalau pertanyaan seperti ini kan dua-duanya ini memiliki keunggulan kompetitif. Mau Samsung mau Oppo kan sama, ya. Masing-masing memiliki keunggulan yang kompetitif. Misalnya untuk Oppo, saya bukan pelanggan Oppo, ya. Saya kurang detail kalau untuk fitur-fitur Oppo, tapi secara umum itu yang saya pahami, Oppo desain untuk kualitas kameranya dan apalagi memori penyimpanannya, kemudian desain warnanya terkesan seperti mewah, seperti itu, ya, mewah. Kemudian di Oppo juga punya resolusi ganda untuk bagian kamera di belakang kalau tidak salah, ya. Kalau dibandingkan dengan Samsung juga ada keunggulan kompetitifnya, desain warnanya juga tidak kalah elegan, kemudian kameranya juga berkualitas. Nah, masing-masing di sini artinya memiliki ciri khas yang berbeda, memiliki keunggulan yang kompetitif, ya, keunggulan yang kompetitif. Atau saya kasih contoh lain, misalnya Indomie rebus dengan Indomie goreng, ya, masing-masing kan sama ini. Kalau pasarnya itu mahasiswa atau menengah-menengah ke bawah kan sama, tapi masing-masing punya keunggulan kompetitif, ya.
Indomie rebus tidak mesti menjadi mie goreng. Atau sebaliknya, mie goreng tidak mesti menjadi mie rebus. Masing-masing punya ciri khas yang berbeda. Ya, bersaing dengan ciri khas yang berbeda. Nah, Indomie misalnya porsinya sedikit tapi rasanya enak banget. Gitu. Kalau mie sedap, dia tidak mau bersaing mungkin di rasa, tapi bersaing di porsinya lebih banyak. Kenyang, minta ampun. Nah, gitu. Jadi masing-masing tadi memiliki keunggulan yang kompetitif. Nah, itulah pemilihan strategi apa kira-kira yang harus dipikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siklus hidup produk. Nah, ini sudah sering dibahas. Ya, saya jelaskan lagi sedikit kaitan dengan siklus hidup produk. Siklus hidup produk itu ada 4 tahapan. Ini sudah dihatam dari awal semester 2 dan seterusnya. Yang pertama adalah pada siklus perkenalan. Yang kedua, yang pertama kan perkenalan. Yang kedua adalah pertumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah kedewasaan. Ya, kedewasaan dan yang terakhir adalah penurunan. Nah, bicara 4 tahapan tadi di akhir itu kan ada penurunan. Ya kan ada penurunan. Maka harus ada strategi ya. Ini yang poin ketiga. Harus ada strategi seperti apa yang harus dilakukan perusahaan supaya tidak masuk pada tahap yang terakhir tadi, tahap penurunan. Ya, karena itu tadi ya, ada siklus hidup yang menurun, maka harus ada strateginya, harus ada persiapan, harus ada yang dipikirkan oleh perusahaan untuk persiapannya seperti apa supaya produk tersebut tidak mati, istilahnya tidak mati, tidak ketinggalan lah seperti itu. Misalnya saya kasih contoh lagi, HP tadi sudah HP atau HP Xiaomi ya. Pertama kan mengeluarkan desain atau apa namanya produknya itu di tahap pengenalan dengan harga yang terjangkau. Ya. Kemudian untuk karena tahap perkenalan itu masih terjangkau karena masih perkenalan. Kemudian kalau istilahnya kalau sudah dikenal kan bisa tumbuh dewasa, nah sampai pada penurunan. Maka untuk Xiaomi ini harus mempersiapkan apa kira-kira ya, misalnya generasi keberapa lagi. Kalau di awal itu saya tidak tahu muncul pertamanya Xiaomi itu dengan generasi keberapa itu saya kurang tahu. Tapi setelah itu Xiaomi berupaya mengupgrade, melakukan inovasi supaya tidak terjadi penurunan. Ya, penurunan terhadap produk Xiaomi. Ya, karena kalau penurunan maka bisa-bisa Xiaomi itu produknya mati atau bisa disaingi oleh yang lain gitu. Misalnya generasi ke-8, generasi ke-9, generasi ke-10 dan seterusnya. Saya tidak tahu sekarang itu generasi keberapa untuk Xiaomi. Artinya selalu melakukan upgrade-nya, selalu melakukan inovasi-inovasi untuk tadi menjawab atau untuk mengantisipasi pada tahap penurunan. Oke? Itu yang strategi. Nah, yang terakhir adalah analisis produk berdasarkan pada nilai. Nah, analisis produk yang berdasarkan nilai ini jadi menganalisis nih seberapa besar sih kontribusi produk terhadap perusahaan. Itu yang perlu dianalisis juga. Nilainya itu seperti apa, besar kontribusi, ada tidak kontribusinya terhadap perusahaan. Nah, ini harus ada analisis juga, analisis produk. Kontribusi di sini bisa diukur dengan dolar ya, bisa diukur dengan uang ya. Nah, oke. Mungkin itu kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, berikut kita bahas tentang pengembangan produk ya. Jadi setelah kita melakukan pemilihan barang dan jasa, selanjutnya adalah pengembangan produk. Nah, di dalam pengembangan produk ini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah sistem pengembangan produk itu sendiri. Jadi
bicara masalah sistem, ini sudah dipahami berarti bicara masalah cara, ya, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan pengembangan produk itu sendiri. Nah, yang pertama itu mengumpulkan ide. Jadi yang dalam pengembangan produk itu sendiri tadi yang harus dilakukan langkah pertama adalah mengumpulkan ide dari beberapa sumber, beberapa tempat, ya. Nah, ini merupakan tahap yang pertama ketika kita ingin mengembangkan suatu produk. Itu yang pertama, mengumpulkan ide. Nah, kemudian yang kedua, kita sudah mengumpulkan nih ide 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, sebanyak-banyaknya. Sekarang pertanyaannya adalah, mampukah perusahaan itu mengambil ide-ide tersebut? Ya, mampu atau tidak? Jadi kalau kalian nanti punya ide-ide, misalnya jadi membuat usaha atau mendesain satu produk, maka tanyakan dulu kepada perusahaan, apakah mampu untuk mengeksekusi ide-ide tersebut atau tidak. Itu langkah yang kedua setelah kita mengumpulkan ide tadi, ya. Jadi itu tadi, mampu atau tidak mengeksekusi, ya, semua ide-ide yang telah dikumpulkan di tahap pertama tadi. Nah, yang ketiga adalah melihat kebutuhan dan keinginan konsumen. Ini sering juga saya sampaikan, bukan hanya melihat kebutuhan, tetapi pada keinginan konsumen juga. Jadi konsumen membutuhkan tidak dengan desain kita itu, ya. Konsumen menginginkan tidak produk atau ide-ide yang sudah kita rancang tadi, ya. Itu harus terjawab. Karena jangan sampai membuat satu produk tidak dibutuhkan, tidak diinginkan oleh konsumen. Itu parah, ya. Jangan. Jadi harus dalam ide, mengumpulkan ide tadi, kemudian dijawab oleh perusahaan. Nah, di dalam rancangan itu harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan oleh konsumen. Ya, karena ditakutkan jangan sampai tidak sesuai dengan keinginan daripada konsumen. Nah, selanjutnya adalah kaitan dengan fungsi-fungsi produk itu bekerja. Ya, kaitan dengan fungsionalnya nih. Dalam rancangan ide kita, dalam gagasan ide tadi harus juga dipikirkan tentang fungsi produk itu bekerja. Seperti apa sih fungsi produk itu? Nah, ini harus dipikirkan. Bagaimana bicara masalah benefitnya, manfaatnya terhadap konsumen. Ya, kembali ke poin ketiga tadi, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keinginan daripada konsumen. Nah, selanjutnya yang keberapa? Yang kelima atau keempat? Spesifikasinya. Nah, setelah manfaat, apa bukan manfaat? Iya, manfaat atau fungsional tadi, maka spesifikasi daripada produk tersebut yang harus kita buat. Ya, komponen-komponen apa saja yang harus masuk. Itu bicara masalah spesifikasi. Kemudian setelah spesifikasi, desain reviewnya atau mereview kembali desain yang telah kita sudah rancang sebelumnya. Mereview kembali. Ya, apakah spesifikasi produk sudah sesuai dengan keinginan konsumen atau belum? Nah, itu dilakukan desain review atau mereview kembali desain sebelumnya. Kemudian yang ketujuh selanjutnya adalah tes market, atau kita harus mengetahui pasar, kebutuhannya seperti apa sih sebenarnya yang ada di pasar. Kemudian daya beli masyarakat itu seberapa banyak, ya, daya belinya. Kita mau start dengan harga seperti apa. Nah, makanya penting banget nih untuk bagi anak-anak manajemen, misalnya manajemen untuk WSN Kolaka, harus mengetahui kaitan dengan tes market. Ya, kita mengetahui tes market. Ini lebih detail di mata kuliah manajemen pemasaran. Tapi memang harus paham ini anak-anak manajemen untuk
tahu, untuk bisa mengerti cara tes pasar itu seperti apa, kemudian riset pasar itu baik itu secara struktur atau tidak, secara struktur atau semi struktur misalnya, struktur. Nah, ini bisa dilakukan lebih detailnya di manajemen pemasaran. Ya, tes market, mengetahui pasar. Nah, selanjutnya yang kedelapan adalah perkenalan pasar. Nah, ini setelah kita lakukan tes marketnya, nah sekarang adalah perkenalan pada pasar. Nah, ketika tadi sudah kita menemukan produk, kita sudah menemukan ide, ternyata juga mampu mengambil ide itu oleh perusahaan, ya. Terus sesuai dengan keinginan konsumen, sesuai dengan kebutuhan konsumen, secara fungsionalnya juga oke, secara spesifikasinya juga oke, ya. Setelah direview produknya juga oke, lebih mantap lagi. Tes pasarnya juga oke, maka selanjutnya adalah perkenalkan di pasar. Nah, itu ya, perkenalkan di pasar. Nah, setelah dari perkenalan pasar, kita lakukan evaluasi. Ya, evaluasi ini intinya satu saja, sukses atau tidak. Ya, kalau tidak sukses kembali ke tahap awal. Kalau sukses, ya maka bisa pada tahap produksi, gitu ya. Oke, itu untuk sistem pengembangan produk. Ya. Sekarang yang kedua adalah pengembangan fungsi kualitas. Ya, pengembangan fungsi kualitas. Ini ada 7, bicara masalah pengembangan fungsi kualitas itu ada 7 tahapan. Ya. Yang pertama adalah yang harus ini kalian harus pahami betul-betul juga ya, sama seperti sistem pengembangan produk tadi juga kalian harus paham. Siapa tahu kalian bisa menjadi seorang pelaku usaha, ya saya doakan juga mudah-mudahan kalian bisa menjadi seorang manajer dan di atas dari itu. Ya. Nah, kaitan dengan pengembangan fungsi kualitas tadi ada 7 tahapan. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi keinginan konsumen. Nah, ini kita harus identifikasi. Ya, dilakukan dengan apa tadi? Bisa dilakukan dengan tes market tadi. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua adalah kita harus mengidentifikasi bagaimana produk, apakah itu barang dan jasa tersebut bisa memuaskan konsumen. Ya, ini biasa pada angket tentang kepuasan konsumen. Ya, bisa komunikasi dengan senior-senior Anda, ini sudah ada yang melakukan penelitian kaitan dengan kepuasan konsumen. Terus yang ketiga adalah mengaitkan keinginan konsumen ya dan bagaimana atau kemampuan perusahaan tersebut dengan tadi mengaitkan keinginan konsumen dengan kemampuan perusahaan tersebut. Ya. Itu yang ketiga. Jadi harus ada jawaban kira-kira bagaimana ini kaitannya ini keinginan konsumen terhadap kemampuan pada suatu perusahaan. Nah, yang keempat adalah kita melakukan identifikasi hubungan antara perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah, ini bicara masalah komplementer nih, saling melengkapi, saling menguntungkan. Ya, kalau kita bicara masalah mengembangkan untuk fungsi kualitas, nah bisa kita lakukan bagaimana kira-kira hubungan antara perusahaan dengan perusahaan lain supaya bisa saling melengkapi atau komplementer, istilahnya komplementer, saling melengkapi, saling membantu sehingga nanti bisa mengembangkan produk pada kaitan dengan fungsi kualitas. Oke, itu yang keempat. Yang kelima adalah membangun rating di mata konsumen, membangun citra yang baik ya, citra yang rating di mata konsumen. Itu yang kelima. Setelah kita membangun rating, kita melakukan evaluasi produk. Ya, evaluasi produk tapi kaitan dengan kompetitornya. Ya, antara produk yang lain. Nah, itu ya, mengevaluasi produk kompetitor. Ya, tetapi ingat, kalian juga harus perlu paham bahwa kompetitor itu tidak mesti produk yang sama loh. Ya, tidak mesti produk yang sama.
Saya kasih contoh misalnya, ada perusahaan kaitan dengan kosmetik. Ya, perempuan ini biasanya paham kalau kosmetik. Ya, kalau laki-laki yang paham kosmetik berarti laki-laki yang soleha. Nah, kalau saya kasih contoh tadi, perusahaan kosmetik, Wardah misalnya. Nah, itu kan tidak mesti kompetitornya itu Sari Ayu atau apa ya, produk-produk yang lain saya tidak tahu kalau kosmetik. Nah, bisa jadi kompetitornya itu adalah handphone. Misalnya Samsung atau Xiaomi. Ya. Kenapa? Ya, karena perempuan atau cewek-cewek tidak mesti make up, tapi kalau sudah di kamera ya langsung cantik gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu kompetitor. Nah, inilah yang perlu dievaluasi juga untuk produk-produk kompetitornya. Ya. Nah, selanjutnya adalah yang ketujuh itu menentukan atribut technical product. Ya. Kira-kira produk itu kita harus menggunakan atribut apa saja. Nah, ini juga yang perlu dipikirkan ya, kaitan dengan atribut teknikal. Oke, itu pada pengembangan fungsi kualitas. Ya, pengembangan fungsi kualitas. Nah, yang ketiga itu adalah melakukan apa ini? Mengorganisasikan pengembangan produk. Ya, pengembangan produk. Ini juga ada beberapa cara, beberapa langkah ya untuk kaitan dengan mengorganisasikan pengembangan produk. Nah, yang pertama adalah desain pada karakteristik atau karakteristik dari produk itu, ciri khas dari produk itu, ya. Kira-kira seperti apa ya desainnya, karakteristik desain ciri khasnya dari produk itu seperti apa. Ya, itu yang pertama. Ya, intinya di sini adalah menjadi diferensiasi bisa, menjadi ciri khas pembeda dengan produk yang lain. Yang kedua adalah spesifikasi komponen. Nah, ini sudah disinggung juga tadi, komponen itu seperti apa yang harus dimuat secara spesifik. Ya, spesifik pada komponen, misalnya pada produk HP Samsung, fitur-fitur apa ya secara spesifik dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah proses produk itu. Ya, seperti apa proses produknya, ya. Dan yang terakhir adalah perencanaan terhadap kualitas. Nah, ini saya garis bawahi juga ini, perencanaan terhadap kualitas. Nah, ini juga penting harus dipikirkan kira-kira kita mau pada saat melakukan pengorganisasian pengembangan produk itu produk seperti apa yang harus dipertimbangkan. Ya, itu yang jadi harus ada planningnya kaitan dengan kualitas. Bicara masalah kualitas berarti bisa menjadi keunggulan kompetitif. Oke, yang terakhir pada pengembangan produk adalah manufakturabilitas dan perekayasaan nilai. Nah, ini di bagian ini ada 7 tahapan. Ya, 7 tahapan. Yang pertama adalah kaitan dengan manufakturabilitas. Yang pertama adalah menghilangkan kompleksitas produk. Ya, menghilangkan kompleksitas produk. Produk yang kompleks itu dihilangkan atau istilah sederhananya itu disimpelkan. Ya, disimpelkan. Keinginan misalnya kayak apa ya, keinginan konsumen yang memang kompleks kan. Terus tes marketnya juga luar biasa kompleksnya. Ide-ide yang banyak sekali tadi. Nah, ini harus disederhanakan. Harus disederhanakan supaya nanti bisa memudahkan dalam tahap selanjutnya. Ya. Terus yang pertama tadi menghilangkan kompleksitas produk. Yang kedua adalah mengurangi dampak lingkungan. Ya, ini juga harus dipikirkan ya, kaitan dengan dampak lingkungan. Karena kaitan kalau bicara dampak lingkungan itu kan bisa membuat perusahaan itu bisa citranya positif.
ya lebih memberikan manfaat, ya, baik terhadap internal maupun terhadap eksternal. Kemudian yang ketiga itu adalah menambahkan standarisasi dari semua komponen yang telah dibuat tadi, spesifikasi-spesifikasi yang telah dibuat tadi, kita tambahkan nih standarisasi apa kira-kira yang bagus. Ya, setiap komponen itu sudah harus ada standarisasinya. Misalnya kameranya seperti apa, kemudian layarnya seperti apa, ya ukurannya itu ya. Terus kalau misalnya bedaknya itu gimana cara standar untuk makainya, ya, dan seterusnya. Itu harus ada penambahan, ya, menambahkan standarisasi dari semua komponen-komponen yang sudah ada, yang sudah dipikirkan lah di tahap sebelumnya tadi, yaitu pada spesifikasi komponen-komponen itu. Yaitu bagian ketiga. Nah, yang keempat adalah meningkatkan aspek fungsional dari produk. Nah, ini bicara masalah fungsional nih. Jadi bisa tidak ditingkatkan dari segi fungsionalnya, misalnya secara spesifikasi. Ya, kalau bisa ya ditingkatkan, gitu ya. Meningkatkan aspek fungsional. Selanjutnya untuk yang kelima adalah mengembangkan desain pekerjaan dan keamanan kerja. Kalau di materi sebelumnya itu ada desain pekerjaan, ya, saya sudah jelaskan, itu sudah tuntas juga. Memang penting pengembangan desain pekerjaan ini. Desain pekerjaan kan seperti keamanan juga, ya. Sebelum masuk di pasar itu perlu dilakukan tentang pengembangan desain pekerjaan ini sebelum masuk di konsumen, sebelum dikonsumsi oleh konsumen. Itu harus ada pengembangan desain pekerjaan, sudah dipikirkan. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan perawatan produk itu sendiri seperti apa, tawaran, tahapan, misalnya ya pengembangan perawatan supaya awet, tahan lama dan sebagainya. Itu pada pengembangan perawatan produk. Terus yang terakhir adalah penguatan mengenai desain. Desainnya harus diperkuat, ya, karena itu adalah bisa masuk pada satu keunggulan kompetitif buat produk atau buat perusahaan. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Oke, sekarang pembahasan kita tentang peluncuran desain produk, ya. Kita sudah memilih pemilihan barang dan jasa, kemudian sudah melakukan pengembangan produk. Nah, sekarang adalah peluncuran desain produk. Nah, di dalam peluncuran desain produk itu ada 6 yang perlu kita harus lakukan. Yang pertama adalah desain yang baik. Nah, ini sudah pasti paham semua kalau untuk definisi desain yang baik gitu. Kalau desain yang baik itu kan produk yang didesain dengan bisa dikategorikan diferensiasi, bisa dikategorikan sebagai punya ciri khas, kemudian memberikan profit, memberikan benefit, keuntungan, memberikan manfaat, ya kan? Nah, yang dimana kan banyak yang sudah dilakukan, misalnya dari pengumpulan ide, terus ada tes market dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita ingin desain itu biasanya harus kompleks seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ya. Nah, produk yang baik itu adalah produk yang sebisa mungkin ya sedikit variasi sehingga nanti dalam produksi tidak mudah untuk berdampak pada kerugian. Ya, makanya desain yang baik itu adalah memberikan profit dan benefit seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah desain modular. Ya, desain modular ini kalau kita baca buku J. Hazer itu menjelaskan bahwa produk yang didesain dengan mengelompokkan komponen yang mudah, ya, dan bukan yang kompleks. Komponen-komponen yang mudah. Misalnya
saya kasih contoh dalam pelayanan jasa penerbangan ya untuk bagian konsumsi ya. Pada saat jam makan misalnya jam 10 untuk sarapan, ya kalau menggunakan desain modular kan nyantai saja itu. Hingga tinggal bilang fast food. Nah, nanti perusahaan merespon. Bisa kerjasama dengan McD kalau untuk penerbangan, tinggal tunggu. Pasti makannya itu on time. Atau misalnya perusahaan otomotif seperti bagian pada spare part, ya, Honda, Yamaha. Ya kalau menggunakan juga desain modular bisa menggunakan atau bisa memakai produksi perusahaan lain ya, untuk bagian pada spare partnya. Itu yang kedua untuk desain modular. Nah, yang ketiga adalah desain berbantu komputer. Nah, ini penting juga apalagi untuk kaitan pada era sekarang ya. Kalau tidak menggunakan komputer bisa-bisa ketinggalan. Nah, ini sudah banyak ya. Kalau untuk zaman sekarang sudah banyak mengadopsi komputerisasi. Misalnya menggunakan software-software tertentu mulai dari desain, perakitan, pengepakan, dan lain-lain sebagainya. Atau misalnya saya kasih contoh juga di Sido Muncul. Itu dari desain sampai dengan produk siap jual itu banyak menggunakan robot, menggunakan komputer. Itu desain berbantu komputer karena ini bisa membuat efektivitas efisiensi juga dalam peluncuran desain produk. Oke, lanjut di yang keempat. Nah, yang keempat yaitu kaitan dengan teknologi realitas virtual. Teknologi realitas virtual. Nah, kalau untuk virtual sama yang dirasakan sekarang ini ya di masa pandemi, jauh lebih efektif, jauh lebih cepat perkembangannya karena apa-apa pakainya virtual. Kuliah pun juga kita hari ini menggunakan virtual, artinya bisa membuat satu efisiensi, efektivitas dalam operasional perusahaan kaitan dengan teknologi realitas virtual. Nah, selanjutnya adalah analisis nilai. Sekarang memang dianalisis ya, seperti apa nilai produk tersebut ya. Kemudian bagian atau tahapan ini bisa kita melakukan mereview kesuksesan pada produk yang dilihat dari proses produksinya. Kita bisa mereview, bisa menilai, melakukan analisis nilai ini terhadap keberhasilan dari suatu desain produknya. Nah, selanjutnya yaitu adalah yang terakhir kaitan dengan keberlanjutan dan penilaian siklus hidup produk. Nah, kalau bicara siklus hidup produk tadi sudah saya jelaskan dari tahap perkenalan sampai dengan tahap penurunan. Oke, kita lanjut di materi selanjutnya. Pesan kita selanjutnya adalah kaitan dengan rangkaian kesatuan pengembangan produk. Nah, ini ada 3 yang perlu juga kalian harus pahami. Yang pertama adalah, jadi perusahaan itu harus memikirkan apakah mau ambil yang poin pertama, kedua, atau ketiga, atau ketiga-tiganya. Nah, bisa. Yang pertama adalah membeli teknologi dengan mengakuisisi perusahaan. Membeli teknologi dengan mengakuisisi perusahaan. Jadi, kalau kita membeli teknologi, lebih baik sekaligus dengan akuisisi perusahaan. Misalnya, saya kasih contoh Samsung mengakuisisi Android. Ya, kalau dulu kan Nokia tidak mau, akhirnya Nokia ketinggalan zaman. Atau di tahun 2014 supaya FB itu tidak ketinggalan, ya diakuisisi WA. Ya kan? Nah, ini yang sekarang pengguna-pengguna FB harus paham juga itu. Di tahun 2014 itu banyak kompetitor yang muncul
WA, muncul apa segala macam dalam media sosial itu, ya salah satu cara yang dia lakukan ya membeli teknologi dengan mengakuisisi perusahaan, yaitu WA, WhatsApp itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah joint venture. Itu yang kedua, joint venture. Jadi perusahaan juga itu harus melakukan melakukan gabung untuk meraih produk baru, meraih pasar baru, ya kan? Nah, contoh misalnya PT Nestle ya, Indofood Citra Rasa. Nah, itu kan gabungan antara PT Nestle dan PT Indofood Sukses Makmur. Jadi ada produk-produk dari Nestle termasuk produk Indofood juga itu adalah gabungan dari kedua akuisisi tadi. Bukan akuisisi, joint venture. Joint venture. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah aliansi. Nah, aliansi itu kesepakatan bersama di mana mengizinkan perusahaan itu untuk tetap independen, tetap mengejar strategi-strategi yang unggul pada masing-masing perusahaan. Kemudian juga bisa secara pribadi merumuskan visi misi. Ya, masing-masing punya visi misi. Nah, tapi harus beraliansi atau bekerja sama. Nah, ya, bekerja sama. Contoh misalnya Nokia kerjasama atau aliansi dengan apa dulu ya? Microsoft, tidak mau Android. Nah, sehingga apa namanya? Dalam aliansi untuk Nokia dan Microsoft ini tidak bisa mengimbangi teknologi Android. Ya, Nokia punya aliansi sendiri, kemudian begitu pun juga Microsoft punya aliansi tersendiri. Ya, itu untuk kaitan dengan aliansi. Bisa melakukan kesepakatan secara bersama dari perusahaan. Tetapi masing-masing punya independensi tadi, punya independen untuk masing-masing merumuskan visi misi, masing-masing merumuskan strategi apa yang secara pribadi internal daripada perusahaan tadi, walaupun dua perusahaan melakukan aliansi. Oke, itu kaitan dengan rangkaian kesatuan. Rangkaian kesatuan ini artinya cara bagaimana kira-kira juga bisa mengembangkan produk, bisa mengembangkan produk dengan cara cepat lah. Oke, lanjut di slide berikutnya. Oke, sekarang yang terakhir untuk materi terakhir yaitu kaitan dengan pendefinisian produk. Ya, pendefinisian produk. Nah, ini ada dua yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah keputusan buat atau beli. Nah, ini artinya keputusan perusahaan itu apakah dia harus membuat atau dia harus membeli, kaitan dengan komponen-komponen, bukan pada produknya, tetapi kaitan dengan komponen-komponen pada desain produk itu sendiri. Tinggal milih. Atau bisa dua-duanya, membuat sebagian juga beli. Yaitu kaitan dengan keputusan buat atau beli. Ini banyak sekali ya pilihan, apakah pada saat produksi ada komponen yang harus dibeli atau ada komponen yang harus dibuat. Contoh misalnya iPhone, ya iPhone di dalamnya kan tidak pakai Android nih, ya tidak pakai Android, pakai sistem tersendiri dia kalau untuk iPhone. Nah, seperti itu. Tapi untuk komponen yang lain juga sering memesan dari perusahaan-perusahaan lain seperti screen-nya itu kan dari atau keyboard-nya juga pesan dari perusahaan-perusahaan, sebagian dari perusahaan Samsung. Sama halnya juga Samsung, screen-nya pesan di perusahaan-perusahaan juga lain. Ada perusahaan jadi ada perusahaan bisa memutuskan kira-kira mana komponen yang harus dibuat, yang harus diproduksi, atau mana komponen yang harus dibeli. Ini kaitan dengan spesifikasinya ini. Apa kaitan dengan komponen-komponen secara spesifiknya. Oke, itu yang pertama, keputusan apakah membuat atau membeli. Nah, yang kedua adalah teknologi kelompok. Jadi bisa dari beberapa perusahaan gabung. Ya, ini kaitan dengan teknologi, secara teknologi untuk kelompok.
Ya, dari beberapa perusahaan itu gabung untuk membuat teknologi. Ya. Nah, ini juga bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan untuk bisa memudahkan ya di dalam proses desain produknya. Oke, itu yang saya bisa jelaskan. Silakan untuk seluruh mahasiswa ya komen di uh, YouTube-nya setelah saya konversi ke YouTube, ya. Nah, komennya itu pakai nama ya, pakai nama, NIM dengan kelasnya. Oke, mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Ya, sekian. Tetap semangat untuk yang puasa. Ya, jangan mengurangi untuk ibadah, tetap kita tingkatkan kualitas ibadah kita sebagai umat Islam, sebagai Muslim. Akhirnya saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.